Guys, benarkah di sini katanya Indonesia mahu geserkan Singapura dan Shanghai? Apakah yang mahu dikalahkan Indonesia pada Singapura dan Shanghai itu? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Itulah sebaik-baiknya guys. Okey guys, hari ini saya mahu menasyarkan satu video daripada channel iaitu Dapur Politik. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Dapur Politik. Jangan lupa guys. Okey, judul yang kita mahu reaksikan hari ini iaitu sangat luar biasa, Indonesia saingi Singapura. Jadi teman-teman, apakah yang Indonesia mahu saingi pada Singapura itu dan Shanghai itu guys? Kita tahu bagaimana Indonesia mahu menjadi negara yang maju hingga mahu mengalahkan banyak negara-negara yang kaya di dalam Asia Tenggara ini. Jadi salah satunya yang kita tahu di sini seperti pelabuhan, logistik dan berbagai-bagai lagi guys. Okey, bagaimana yang mahu disampaikan oleh Dapur Politik itu, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu Dapur Politik. Dan sampai itu di hujung videonya guys, saya akan beri sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan internasional Patimban di Subang, Jawa Barat bisa mengalahkan pelabuhan di Shanghai, China dan Singapura. Terlebih jika pelabuhan yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo itu bersinergi dengan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dalam sektor jasa pengiriman. Ya, banyak ya guys, saya lihat di mana-mana konten pun ataupun di mana-mana media, memang itu yang dimahukan oleh Bapak Presiden ya. Dia mahukan Indonesia ini adalah antara salah satu kira untuk logistik yang kira terbesar juga di dalam Asia Tenggara. Itu yang diimpikan Bapak Presiden ya. Bangunnya Patimban dan bersinergi dengan pelabuhan Tanjung Priuk maka dapat menyamai bahkan mungkin mengalahkan Shanghai dan Singapura. Begitu kata Budi Karya Sumadi dalam Public Expose Pelabuhan Patimban. Tapi memang kita tahu ya, Singapura ini salah satu kira pendapatan utama negara dia juga adalah salah satu daripada logistik ya. Singapura ni kita tahu dia tiada sumber-sumber bahan mentah di dalam negaranya. Jadi itulah sumber pendapatan negara. Tapi hebat ya guys, daripada sumber logistiknya ataupun pelabuhannya dia bisa untuk menjana untuk orang kata nilai tambah untuk dalam negaranya. Itulah hebatnya juga kita katakan Singapura ini. Budi menjelaskan pelabuhan internasional Patimban mampu melayani dan menyediakan peti kemas dengan total kapasitas mencapai 7,5 juta teus. Pelabuhan ini nantinya dapat melayani pengiriman barang seperti peti kemas, kendaraan bermotor, manufaktur dan komoditas lainnya untuk diangkut kapal-kapal besar dan dikirim ke berbagai kota di seluruh dunia. Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban secara keseluruhan diprediksi akan selesai pada tahun 2027 mendatang. Adapun pertimbangan utama dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban ini untuk mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya khususnya di wilayah Jabodetabek. Keberadaan Pelabuhan Internasional Patimban ini juga dirancang untuk memperkuat Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Diketahui Pelabuhan Internasional Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi 43,2 triliun rupiah di area seluas 369 hektar dan lahan cadangan seluas 356 hektar. Proyek dikerjakan dalam 4 tahap pembangunan. Tahap pertama telah rampung dan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Minggu 20 Desember 2020. Pembangunan tahap pertama menyedot anggaran 14 triliun dari APBN dan pinjaman Japan International Cooperation Agency atau JICA. Pada tahap pertama, pelabuhan secara fisik meliputi bangunan dan kapasitas sebesar Pelabuhan Tanjung Priuk, termasuk area terminal, seawall, jalan akses, jembatan penghubung dan juga terminal kendaraan. Adapun objek fisik yang direncanakan siap beroperasi antara lain terminal peti kemas sepanjang 150 meter, lapangan peti kemas 35 hektar berkapasitas 250.000 kontainer berukuran 20 kaki, dan terminal untuk 218.000 unit kendaraan.
Selain Pelabuhan Patimban, Indonesia juga memiliki pelabuhan lain yang siap mengalahkan Singapura dan juga Shanghai. Wah, PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co Ltd menandatangani Head of Agreement atau HOA untuk optimalisasi terminal multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung, serta untuk pengembangan Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung. Pelabuhan Kuala Tanjung disiapkan menjadi pesaing Pelabuhan Singapura. Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1, Ihsanuddin Usman mengatakan, dari potensi ekonominya sebesar 30 miliar dolar atau 420 triliun rupiah dengan kurs Rp14.000. Menurutnya, kerjasama ini didorong oleh inisiatif pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Komoditas bongkar muat di pelabuhan selama ini adalah semen, barang konsumsi, dan juga CPO. Saat ini CPO menjadi komoditas yang dominan di pelabuhan ini. Kuala Tanjung mendapat perhatian besar karena letaknya di Selat Malaka sebagai selat tersibuk di dunia. Ia mengatakan kerjasama ini untuk mengembangkan fase 2 di mana pengembangan akan mencapai 4 fase. Untuk pengembangan sampai ke fase 4 dibutuhkan lahan seluas 3.400 hektar, sementara untuk fase 2 saja sebanyak 400 hektar. Selain itu, pada fase ini juga mencakup pembangunan kawasan industri, 90.000 lapangan kerja terbuka, dan ekonomi yang berkembang hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat. Usman menambahkan untuk fase 1 sudah selesai akhir tahun lalu dan sudah berjalan. Sekarang masuk fase 2. Joint venture ditargetkan pada pertengahan tahun depan. Joint venture tugasnya untuk memaksimalkan fase 1. Dirinya belum menyampaikan nilai investasi, namun menurutnya akan signifikan. Direktur Utama Pelindo 1, Dian Rahmawan, mengatakan penandatanganan ini untuk menjalin kerjasama pada proyek pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri yang letaknya berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurutnya, ruang lingkup HOA ini meliputi pengembangan dan manajemen pelabuhan internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung untuk menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia, termasuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal, optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal dengan mengadakan pelayanan langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo dan sebaliknya, serta joint workshop untuk menyusun business plan dan commercial terms yang layak dengan menyertakan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal sebagai bagian dari keseluruhan proyek. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Raden Agung H. Purnomo, mengharapkan Pelabuhan Kuala Tanjung bisa menjadi kawasan industri kelas dunia. Dengan penandatanganan ini, menurutnya akan semakin banyak kargo yang masuk. Dengan terintegrasi dengan pelabuhan bisa mendorong perekonomian secara keseluruhan. So, okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel iaitu Dapur Politik. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe ya. Okey, judul yang kita reactionkan tadi adalah sangat luar biasa Indonesia saingi Singapura. Guys, kita pun sudah dengar tadi dan kita sudah tahu apa yang dikatakan oleh iaitu Dapur Politik. So guys, bagi itu adalah sangat luar biasa guys ya. Kenapa saya bilang begitu? Iaitu Indonesia siap-siap iaitu geser Singapura dan Shanghai jadi pelabuhan tersibuk di dunia. Wow, memang luar biasa guys. Kita tahu Singapura itu adalah antara negara yang pelabuhan yang sangat besar ya, dan katanya guys, katanya di sini Indonesia bisa mengalahkan pelabuhan Singapura dan Shanghai. Kerana apa yang kita tahu, pelabuhan yang baru diresmikan Bapak Presiden Jokowi iaitu bersinergi Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dalam sektor jasa pengiriman. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi itu guys, berbagai-bagai proyek yang ia lakukan untuk Indonesia. Jadi katanya pelabuhan itu kemungkinan bisa mengalahkan pelabuhan Shanghai dan Singapura. Dan bukan itu saja guys, katanya lagi pelabuhan internasional iaitu Ketimban mampu melayani dan menyediakan dengan total kapasitas 7 juta TEUs. Banyak guys memang sangat banyak lah berapa besar kapasitas yang dia bisa simpan, hingga 7,5 juta TEUs itu. Dan katanya pelabuhan Ketimban ini akan iaitu rampung dan bisa beroperasi sekitar 2027. Sekarang sudah tahun 2023, maknanya 2023 4 tahun saja lagi guys untuk rampung iaitu
pelabuhan itu. Dan tujuan pelabuhan ini dibangun adalah untuk mengurangi biaya logistik, melancarkan arus barang dan mengurangi beban barang, khususnya di jalan raya wilayah Jawa Nitabeg. Kita tahu kawasan Indonesia ni adalah kawasan-kawasan yang macet. Jadi kalau ada pelabuhan, ada laluan daripada air dan laut, mengurangkanlah jadi untuk iaitu macet, kesesakan jalan raya dan mudah untuk diangkut barang-barang itu. Dan kita sudah tahu sebelum ini Indonesia sudah pun banyak mempunyai pelabuhan tahap internasional. Kita tahu sudah banyak pelabuhan sebenarnya di dalam Indonesia ini. Antaranya contohnya adalah PT Pelindo dan Pelabuhan Persero. Wow, luar biasa. Sekarang ini ditambah lagi pelabuhan yang baru ya. Dan sekarang ini Indonesia mahu menambah lagi pelabuhan yang bertaraf internasional dan mahu mengalahkan Singapura dan Shanghai. Itu yang dimahukan dan diimpikan oleh Bapak Presiden Jokowi. So guys, luar biasa kan? Memang sangat luar biasa lah guys apa yang diimpikan Bapak Presiden dan untuk kemajuan Indonesia. So bagaimana pendapat teman-teman? Jika ada yang mahu dikatakan ataupun mahu ditambah, teman-teman boleh komen di bawah komentar. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.